Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kita Ma'rifatullah, tentang siapa Allah, siapa kedudukannya. Di dalam kajian tadi bisa kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Malikus samawati wal ard, yaitu raja penguasa langit dan bumi. Allah kekuasaannya tidak dibatasi, maka dia berhak, dia kuasa, dia mampu mengangkat, memuliakan siapa yang dikehendaki, kemudian juga menurunkan, menghinakan, merendahkan siapa yang Allah kehendaki. Allah karena dia adalah Maha Kuasa. Di dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-29 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah nyatakan yas'aluhu man fis samawati wal ard. Berdoa, meminta, memohon kepadanya siapa saja yang di langit dan di bumi. Artinya Allah lah tempat yang hak, tempat yang benar untuk memunajatkan, memanjatkan doa-doa kita. Doa selain kepada Allah dan doa kepada selain daripada Tuhan kita yang Maha Kuasa maka adalah batil. Maka siapa yang berdoa meminta kepada selain Allah, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ia minta kepada Allah namun juga minta kepada selain Allah, maka dia musyrik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sibuk setiap hari, tidak pernah berhenti dari kesibukan, mengabulkan doa yang meminta, kemudian mengazab mereka yang berbuat zalim, merahmati orang-orang yang berbuat baik. Allah segala-galanya mampu. Kita kalau nyawang pemerintah itu ada menteri nih, ana piro menteri nih? Menteri Nukah, menteri sing nganggo wakil menteri. Saben menteri sing duwe namanya direktur jenderal. Dirjen sing duwe inspektur jenderal, semacam-macam. Kita seorang raja, seorang penguasa, presiden ternyata hanya mampu dengan kemampuan yang sangat terbatas. Jika tidak dibantu oleh para menteri tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pemana yang dipimpin wong macam-macam. Bayangkan konon jaluk, kene jaluk, kono demo, kene demo, umat ndase. Tapi Allah Subhanahu wa taala meskipun seluruh penduduk, seluruh makhluk memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengabulkan semuanya, tak mengurangi kekuasaan Allah, tak mengurangi sedikitpun daripada kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seluruh makhluknya menghujatnya, maka tidak pernah kurang daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita hanya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada yang lain. Hanya Allah yang bisa mengabulkan doa dan permintaan. Tidak ada zat, makhluk ataupun yang kok hidup ataupun mati yang bisa mengabulkan doa. Mojo ndonga karo wong sing wis mati. Ojo ndonga karo wit-witan. Ojo ndonga karo kuburan. Jangan meminta dengan yang disebut dengan namanya danyangan-danyangan. Waktu gede. Nah. Lautan.
sungai, dan sebagainya. Semua hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Penguasanya Nyiro Kidul. Nah, mong kuwasa yang segoro kidul, lor ora iso nguasani. Yang kuasa semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada yang memiliki langit dan memiliki bumi. Jangan sekali-kali kula jenengan sedaya meminta perlindungan atau meminta diberikan sesuatu pemberian kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Panlah kita menika nek ngalami sesuatu, apa yang kita alami? Sakit, ikhtiarlah dengan yang Allah perintahkan dan berdoalah kepada Allah yang memberikan sakit dan mencabut juga penyakit itu sendiri. Kita merasa bersalah, maka mintalah ampun kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang yakfiru damban, Allah pula yang bisa menghapuskan dosa. Wa may yakfuru dzunuba illallah. Dan adakah yang bisa menghapuskan dosa selain Allah? Tidak bisa. Dosa itu hanya Allah yang bisa menghapuskannya. Kesalahan-kesalahan itu hanya Allah yang bisa memaafkannya. Maka menangislah akan dosa-dosa kita. Memohonlah Allah supaya mengampuninya. Jangan sampai kita kemudian nenek wong sing rumoso dosa malah kemudian ada yang menjatuhkan diri dari gunung alasannya njaluk cepat ditebus bunuh diri. Wong Jepang itu rumoso salah bunuh diri. Namanya harakanan. Gitu. Harakanan namanya. Nambian hara kiri saya hara kanan. Gitu. Jadi minta ampun dengan membunuh diri banyak. Ada yang minta ampun dengan bersama-sama minum racun. Dulu ada namanya brand Davidian di Amerika Serikat, gitu kan. Satu namanya sekte Davidian, mereka merasa banyak kesalahan, tidak bisa berbuat apa-apa tentang kerusakan dunia. Contoh awake dhewe nyawang kiwa tengene maksiat ngendhekne ya ora iso. Ya nyawang keluarganya dewi tidak sholat angel maksa ya ora iso. Akhirnya mereka kemudian mengadakan namanya yaitu bunuh diri massal untuk minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wong 200 mati bunuh diri bersama-sama. Sing ora mati mung pimpinane tok. Nah. Makanya sing goblok sing melu. Jadi enggak ada cara meminta ampun dengan bunuh diri. Itu perang mati syahid itu berjuang di jalan Allah. Perang itu untuk melawan musuh. Nah, perang itu resikonya nek ora mateni wong dipateni. Tapi jika Anda kemudian melayu perang tanpa senjata, tanpa moro-moro bedilen aku ya ora perang. Bunuh diri. Sama. Makanya orang mati syahid itu orang pilihan Allah. Orang limo mangkat perang, semuanya pengen mati syahid. Tapi sing syahid orang nek malah urip apa? Jenenge syahid mulai tetap syahid tak? Nah, Allah yang bisa. Tidak akan bisa. Yang mematikan soalnya Allah. Gak ada bisa matikan kecuali hanya Allah. Jadi nggak ada satupun, gitu kan, kebenaran bahkan tidak diajarkan dalam agama kita cara memohon ampun kepada Allah dengan bunuh diri massal. Bagaimana di Amerika dulu itu namanya brand Davidian. Ada juga di Korea, sama. Satu kelompok sekte tertentu mengadakan namanya minum racun bersama mati bareng. Itu bukan ibadah penebusan dosa, tapi ibadah putus asa dan sia-sia. Nah, nganti ana aliran kok ngajak jangan bunuh diri, maka jenengan harus segera melari meninggalkan itu. Nah, jelas adalah aliran sesat. Siapa yang mengikutinya berarti dia juga akan sesat sama dengan orang-orang yang mengajaknya. Kenapa? Karena yang bisa menghapuskan dosanya kepada Allah, maka memohon ampunlah kepada Allah. Kita diwarai istighfar. Cara njaluk ngapura istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Tobat. Ya Allah, kula tobat. Muni apa? Allah aku tobat aja jane wis iso. Ora iso bahasa Arab kok. Ya Allah, nyuwun ngapura. Ento.
sekabehe dosa kula yen ngaji kula ra patek ngrungokno. Sehingga mboten mudeng sedaya pas ngantuk kula mantuk-mantuk jebule ora ngerti mantuke kabotan sirah. Itu ngono kuwi. Ora ngantuk sebab ngerti. Nah, ngapura itu. Duh Gusti nyuwun ngapura. Kon ngapalke durung mulai. Sesuk Rebo sok emben Kemis. Ora apal bayar 50.000. Duh Gusti benjang kula isin yen ra mangkat kudu bayar 50.000 kula mboten gadah. Pripun carane kula rasa budal. Orang dicoba apa salah tenan. Carane ya qulillahumma ping 50. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tansi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Biyen aku ya angel. Kan tak bulan-bulan ya dadi apa? Halo. Siapa sing wis mulai ya dina iki mau? Ngapusi guru dosamu gedhe. On mulai ra mulai. Waktune wis mepet semua. Nah itu lho. Monggo tetep usaha. Ben apal carane piye. Jare pengen swarga. Jare pengen rezekine akeh. Jare pengen dosane di ngapura. Pun ngapalke ora gelem. Ora enak sing ra iso itu. Ora gelem. Asane tuwa ora gelem nyoba. Alasan meneh ora gelem baleni. Nah. Mbok wis rasa kakean alasan. dicoba gitu loh. Halo, Abu Hurairah itu masuk Islam udah 50 tahun lebih. Nyatanya ya hafal Quran. Marifatan banyak hadis. Apa sebabnya? Sebabnya Abu Hurairah punya tekad dan punya kemauan. Semangat. Nah, awake dhewe ora gelem nekat, ora gelem semangat. Urung-urung wis angel-angel. Kalau jenengan wis suudon angel tetep ora penak-penak. Jenengan itu khusnudzon penak. Leo takwa itu apa tuh? Khusnudzon karo Gusti Allah. Ya Allah, iki ustaz tok meneh PR kok tolong dina abote kaya ngene. Ning kula khusnudzon mesti Allah paring gampang dateng kula. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Qulillahumma malikal mulki qulillahumma malikal mulki qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasa tutil mulka man tasa tutil mulka man tasa. Nah, itu ngono kuwi. Urung-urung wis angel, lah wong tok coba wis angel. Nyata 26 sok jemaah ra hafal jejer. Jejere ngadeg kaya wayange lho. Jejer nang dhuwuran kan dhuwur tebok kae. Ngadeg. Yang ngadeg rongsop. Kon ngadeg tekan setengah jam 5. Aduh ya Allah. Nih, berikutnya. Allah adalah penghapus dosa. Allah memaafkan kesalahan-kesalahan. Allah yang memberikan maghfirah atas semua daripada dosa kita semua. Kemudian wa yufarriju karban. Allah pula yang bisa namanya melapangkan segala macam kesempitan. Kita punya duwe kesempitan.
duwe kesulitan. Ora nek wong sing ora duwe masalah. Coba sapa sing gak anti masalah belas angkat-angkat. Tak ben ngerti ya. Saben wong mesti duwe problem. Sing ndi? Ya probleme ya nyat kuwi. Oh, wong jawab lho, bener ngono lah. Ya wong kuwi. Lah, ya masalah ya kuwi mau. Gitu loh. Masalah kuwi mau. Saben wong mesti punya masalah. Masalahnya macam-macam. Enek sing masalah karo bojone, enek sing masalah karo anake. Lah kuwi ora ustate. Ustaz tok ngangel-ngeli wong. Sing masalah karo tanggane, semacam-macam masalah wong itu, karena dia masalah. Nah, tapi kalau kita ini mau melepaskan masalah, yang bisa melepaskan cuma satu, siapa? Allah. Maka Habib Novel itu benar ngatakan seperti ini. Kowe mendina menyanggona aku gawakne gedang, gawakne macam-macam, nyampaikan masalah keluh samjenengan, aku ki mung bak sampah. Mung isone menampung masalah. Oh. Ngiono nyampaikan begini begitu. Nah, tadi orang Sragen SMS begini semoro anake moro cengar-cengir cengar-cengir iki ora kelebon demit iki ya. Nah, stres iki. Nah, nek kelebon demit iki ra ngene iki. Nah, tak ajak omongan. You speak English? Yes. Wah, iso. Kenapa? Dia lulusan SMA 5 Sragen dengan ranking terbaik sak Jawa Tengah. Goro-goro dia daftar fakultas kedokteran yang Undip ora ketompo. Stres. Padahal bapake besok kowe kudu dokter. Ora dokter asa sekolah. Nah, kowe stres. Nah. Ya wong kadang-kadang diloske wae wis kowe milih apa terserah kowe. Ngono kadang-kadang malah stres kok. Malah kuwi. Ayo. Tuh. Nek cah pinter tak tekan ngene, you speak English? You speak English? Yes. Okay. What's your problem? Bingung deh. What? No. You speak English? Yes. You speak English well? Well. Okay. Then no speak. What you want? What you want to be? A doctor. If you want to be doctor, why you koplo like this? Saya bilang gitu. Oke. Loh, if you want to be a doctor, why you koplo like this? Itu loh, like that loh. Anak pengen dadi dokter, masa kowe ngoplo ngene iki ngopo? Plenggang-plenggong, sinau ora gelem turu tok. Wong sing melek ora dadi dokter lho. Nah, salat apa ora? You pray or not? Not. Subuh? Not yet. Why? Kenapa kamu Muslim? You not praying. Kamu nggak sholat. Tengah-tengah abang boe. Imbok ini anakmu iki butuh support iki. Iku mangane kuwadah lho, Pak. Aduh ya kuwadah. Supate ra mangan tok. Wis mulanan kon salat. Kon ngeleng-eleng memori yang dulu apa salat. Iya, iku seges salat biyen niku saiki ora sebabnya apa? Mau. Eling-eling kuwi kon salat meneh, sekep meneh dan sebagainya. Nah. Lah terus piye pun iki? Ya udah minta kepada Allah. Bahwa jenengan ibu dengan bangun malam. Mulai nanti malam jam 2 wis tangi. Apa? Wacakno anakmu minta pada Allah surah Al-Fatihah ping 1000. Hah? Wong Darussalam rong ayate ra kuat to. Loh, jenenge kabeh itu tarjun najata itu kan pengen ada niku mendapatkan kesuksesan itu butuh. Apa? Ya butuh jenenge bahane senjatane kudu ana. Ada itu ndonga itu yang bertawasul, nganggo wasilasan apa? Maca Fatihah. Ping sepiro? Ping 1000. Wong aku macane Fatihah anakku anggo ngepit maca Fatihah.
Untuk anakku iki kadang-kadang dipelok itu. Nah, rasis kadang-kadang gitu. Itu foto. Ya anak ustaznya dikandani malah aku wis gede bi. Oh, nah, itu. Minta pada Allah. Tawasul sing gede, ya. Tawasul sing gede ya Allah. Walaupun luar wangi tangi awan turu bengi. Turu bengi lah piye? Gitu. Pegang ya Allah. Allahumma anta rabbuha ya Allah. Engkau adalah Tuhannya makhluk ini ya Allah. Wa anta khalaqtaha, dan Allah menciptakannya. Wa anta razaqtah, dan engkau yang beri rezeki kepadanya ya Allah. Wa anta hadaital Islam. Hitungannya apa itu? Hitungannya wong mati. Ya ta, lanjutkan buka kan mboten. Nek nyolati jenazah Allahu Akbar. Takbir ketiga baca Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta razaqtaha wa anta hadatal Islam wa anta qabbata ruhaha jina syufa'an lahu faghfir lahu dzunubahu. Ilang ngono sing wa anta qabbata ruhaha dongakno. Ada anak wong sing wangel dikandani, tak cekel sirahe tak wacane. Allahumma anta rabbi ya Allah. Engkau adalah Tuhannya orang ini. Wong iki buandele ramu. Wa anta khalaqtah, engkau yang menciptakannya. Wa anta razaqtah, engkau pula berrezeki kepada orang ini. Wa anta hadatal Islam, engkau beri petunjuk pada orang ini. Nah, langsung aja faghfir laha, ampunilah rohnya orang ini. Dunubaha, nah, dosa-dosanya, wahdiha, dan tunjukkan pada nafsunya orang ini. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ora kabul, baleni meneh. Wong sing ngabulke donga Gusti Allah duwe awake dhewe kok kudu sabar. Mosok karo wong mancing. Jare Andri wong mancing latihan sabar ya Andri. Loh, sabar bulan baleni. Nah, makanya kita harus kenapa? Karena yang melapangkan masalah, yang membuka daripada tabir-tabir ulum kita adalah hanya Allah. Kita semua punya masalah, kita iso omong curhat karo wong iso, ning wong ora iso menehi solusi. Sing menehi mung Gusti Allah. Kami minta kepada Allah. Nabi Ibrahim ora tau ndonga karo Gusti Allah. Donga. Nabi Nuh donga. Nasibe padha apa beda? Beda. Padha ndongane nasibe beda. Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail nabi kabeh. Nabi Nuh ana sing dugale setengah mati. Apa ora tau ndonga Nabi Nuh itu? Donga. Nah, bahkan sampai mengadu Rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Rabbi ya Tuhanku inni da'autu saat temene kula punika sampun menyeru mengajak mengandani ngomongi nek wong Jawa Timur mesti diomongi kok angel men. Ya nek kene kan ngomong, nek kene kan jenenge ngandani, nek kono kan ngomongi. Sing mburi ngantuk ki omongan aja leh turu. Kok basa kono maksude iku. Ora kok ngandani sing kayak omongan aja turu kan nang ngajen ki ndak rapal-apal. Basane kono ngono kuwi kene kandhanono aja lek turu. Bedane ngono. Nek temen tenan mboten mudeng. Nek Jawa Timur omongan pakmu kon mulih. Kandhanono pakmu kon mulih gitu kan beda. Maksudnya padha, cuma basane kono omong ngono kene kandhanono. Ya Allah, kula pun ngomongi umat kula punika siang malam laila wa nahar niku selama 150 tahun. Falam yasidhum du'ai illa firara. Dan doaku tidak menambahkan kecuali mereka berlari. Ini sambatin Nabi Nuh kali Gusti Allah. Nanti sambatnya orang mau, oke sambat karo Gusti Allah. Nabi Nuh wis sambat karo Gusti Allah mboten dijabahi. Artinya apa? Sebab ini menunjukkan pada kita jebul awake dhewe niku ya cuman makhluk. Sing iso buka masalah mung Gusti Allah, gak entuk nyalahke wong. Wis iso didik anakmu ora to? Ya ora entuk. Ya. Mana sing iso didik gampang ya syukur alhamdulillah, anakku papa tak sebuli taat kabeh alhamdulillah. Ya to.
Sing anake 14 kabeh dadi ustaz alhamdulillah. Sing anake 20 kabeh dadi wong. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, padang siji kandhanane angel ya sabar. Nabi Nuh ora iso merubah kok. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini, ya Allah kemudahan yang bolak-balikin hati, ubahlah hatinya. Ya Allah yang merubah isi hati. Bojo kula kok kandhanane kok angel ya Allah, rubahlah hatinya ya Allah. Ngono Bu. Halo. Oh, sithik tok semune. Rante bojo. Rante bojo. Nah, sama kita bapak-bapak juga ya Allah. Wong kok anyelke tenan ya Allah, rubahlah hatinya ya Allah. Piramulah malih esuk tempe sore umpang ya Allah. Rubah-rubah istiqomah. Ya kita balikkan kepada Allah. Yang bisa merubah cuma Allah. Yang bisa membukakan pintu kegelapan cuma Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Wa yaksifu ghamman, yang bisa ngangkat hilangkan kesedihan cuma Allah. Wong nu kabeh pernah sedih. Tak takon sapa sing ora tau sedih? Ya kuwi meneh padha. Kuwi padha. Mesti sapa wong sejenenge wong makhluk Gusti Allah mesti duwe sifat sedih, tur tau ngrasakne sedih. Nah ya tau seneng. Ya. Sapa sing tau seneng? Nah, ada itu kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sengsara. Macam-macam. Itulah kehidupan. Selama kita belum mati, itu hidup bisa menunggu kuwi. Karena memang ujian. Nah, bagaimana kita mensikapi? Kembalikan kepada Allah. Seberat apapun masalahmu, Allah yang bisa mengatasinya. Seberapa sedihmu, Allah yang bisa menghilangkannya. Sing iso ngilangan sedih itu cuma Allah. Anak wong sing ben sedih ilang apa? Kungkum. Leng pendem. Aromancik. Mulai diomel-meli bojone tambah sedih. Ini ingat, makanya kalau kita itu punya kesedihan, okeh-okehna wadul karo Gusti Allah. Wadul sing paling apik niku sepertiga malam. Neng enak-enake turu. Gugane angel. Ya. Alasane ora ngrasakne, ayo kesel. Nah. Jenenge kabeh iki nek diitung-itungi ya kesel. Ya ora? Ustaz ya kesel. Ngomong tok yang penak ngrungokne. Kesel Mas, tau nek kewa ora kesel lho. Tapi yang jelas apa? Nek wong nyawang wong kesel kabeh iki duwe rasa kesel. Neng sak bejo-bejone wong itu sing iso ngatasi kesele. Ternyata Nabi istirahat itu dengan sholat. Nabi ku nek lelah, ya Bilal arini bis shalah. Ya Bilal, komato ya sholat. Sholat apa? Yang dengar. Maksudnya nek ki sholat maghrib ya maghrib ngono lho. Engko bar maghrib apa? Sholat pada maghrib kan sunah baca sama Isya. Pengajian ya engko sholat Isya. Isya apa? Sak bareng Isya itu akeh sholat itu. Mau sholat hajat monggo. Istikharah monggo. Sholat mutlak monggo. Qiyamul lail tanpa batas. Gitu loh. Mau sholat sampai esuk-esuk ya masalah. Bayangkan, Imam Hanafi itu sholatnya 200 rakaat semalam. Imam Ahmad 350 rakaat. Ya toh? Oh dia 2 rakaat wis sambate wis. Sel. Ono kuwi adohe semono kuwate. Ono njaluk kelas Imam Ahmad. Ahmad Saifuddin apa? Itu loh. Makanya kita perhatikan diri kita. Oh jebul dhewe ya kurang munajate.
Ora Mas, wong biyen pikirane rene kaya saiki kok. Saiki pikirane siji muktamar, loro haul, telu Jokowi arep mantu jagong apa ora. Semacam. Ya jane kabeh wong iki jaman biyen ndono masalah. Nah, cuman masalahnya beda. Itu loh. Saiki nyanti-nyanti dalane macet. Arep yang Bekonang dadak metu ring road. Ring road ngidul macetnya minta ampun. Nah wis, ya kabeh ya ana masalah. Jenenge wis tau ade iki wis tau longgar ya tau sempit. Kan sing nanti masalah. Maka balik no karo Gusti Allah. Ade iki ra mampu ngatasi dibaleni karo Gusti Allah. Kenapa? Yang bisa menghilangkan kesedihan, kesusahan cuman Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala perang Uhud itu akan dimulai itu kan. Musuhe akeh, senjata lengkap adohe mung sithik. Maka sebelum perang itu ketakutan, sedihnya itu apa? Dihilangkan. Dengan apa? Semua pasukan ditidurkan oleh Allah. Turu waktu. Nah, ngaji yang ngono. Ah, dibang dunia nek Konstantin tak turu wae. Iya ngono. Mungkin itu caranya begitu tuh mungkin itu. Nah, wes dari ada tuh ngomong ngetok, ra mangkat jadi sindir, mangkat dunia-dunia tak turu wae lah itu mungkin. Mungkin itu. Nah, lagi itulah makanya saya katakan ka ono wong gak sedih itu. Nabi itu ngandani umat ra gagas sampai itu sedih sampai turun ayat fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Muhammad gitu kan. Pengen jadi kau ingin membunuh dirimu. Ngopo saka sedihmu. Kenapa? Karena pengaruh dari dakwahmu itu ra digagas. Muhammad itu sedih, Saifuddin ya sedih. Dengan Siti Kandani mung turu ya sedih. Kon ngapalke gak gelem yo sedih aku ya. Halo. Neng ngono ya sedih, ustaz tok nekan-nekan ngono yo. Ana seneng saya nilai kan Gusti Allah lah lho. Balik karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kabeh wong itu tinggal bagaimana kita mensikapi. Cuman sekali lagi yang bisa menghapuskan duka, kesedihan itu satu cuman Allah Subhanahu. Maka banyaklah engkau tuh mengadu, mengeluh kepada Allah. Kapan waktunya? Di waktu malam. Gitu. Kemudian wayan suruh matluman. Allah juga yang bisa menolong orang-orang teraniaya. Orang-orang yang terdolimi. Kadang anak pusing jaluk tulung awake dhewe. Padahal awake dhewe ya sedang teraniaya. Wis sapa jaluk tulung? Mintalah kepada Allah. Jadi orang-orang yang teraniaya itu dungane malah kabulno. Cuma jenengan itu malah teraniaya merasakan kau didolimi, kau malah lupa kepada Allah. Saat-saat teraniaya itulah saat doa paling dikabulkan. Ya kudu sabar. Indonesia itu teraniaya selama sekian tahun. Dianiaya selama 350 tahun baru semerdeka. Saya ditambahi Jepang meneh. Ya. Pirang tahun? 3,5 tahun. Wah, sak persene saka lonto. Wah, urung meneh sing dikuyak-kuyak karo PKI. Wes, ateis. Wah, iki. Saiki perang ideologi, ya toh. G20 itu ya ana efeknya itu. G20 ya ana efeknya. Jadi sebenarnya perkumpulan fakta orang-orang sak kelompok G20 itu ya no efek ke dalam ya efek ke. Ngapa meng MBS ngene. Ya mungkin kecewa atau orang mudeng. Nah, jadi kan dunia itu seperti itu. Mungkin nyawang, wah kita itu minyak karet sithik dianiaya didolimi Amerika bisa jadi. Ya, kecut itu. Jadi minyak karet sithik cadangan mau karet 2030 diwet-wet malah dihapusi karo Amerika juga bisa. Kenapa? Karena kita kalah strategi, kalah teknologi, kalah SDM, wis. Kita duwe barang apik-apik, nang SDM-e
lemah, gampang dihapusi pura. Gampang. Kita ini kan kaya, punya Freeport, neng SDM orang duwe. Terima dikuyoyo Amerika mau digawe 10% aja, Bu. Sampai sing duwe lahan, sing duwe emas. Masih dikeruk Amerika mau 10%. Alasan apa? Iki ngeruke yangel, biayane yo akeh, semene ya pol. Kenapa? Lemah, ideologinya lemah, ya. Kemudian kita juga memiliki kekuatan yang lemah. SDM-nya tambah lemah. Urung ono meneh. Orang yang katanya Indonesia, neng justru malah menjual Indonesia kepada orang lain. Katanya Pancasilais, malah benci Pancasila. Oke, wong tipu-tipu wong jenenge wong munafik. Ada enggak orang jual negeri kita sendiri pada orang lain tuh? Paham. Wong awake dhewe iki kerja ning Indonesia gaji 2 juta. Korea 20 juta. Melayu nyanti. Korea. Kita kan cuma jadi tenaga kerja ning kono. Nah, kudune orang itu justru bagaimana memajukan bangsa sendiri. Neng menungso itu kan duwe hawa duit gitu. Hawa nafsu gitu. Nah, kita mau mengembangkan negeri kita, jani iso nek gandeng ora sabar, terlalu moto duitan akhirnya lelanyang Hongkong. Lelanyang Cina. Mulai kelakuannya wes berubah. Mangkat kudungan mulai atau cekak. Berapa banyak itu seperti itu. Karena apa? Ya kita enggak, makanya saya cocok dengan Syekh Maimun Zubair itu. Wong wadon nyambut gawe luar negeri santen Arab Saudi haram hukumnya. Nang apa gelem dikandani karo kiai? Ya ra nyangoni alasane ngono. Yai omong tok rangkai kita. Nyata kebenaran itu kalah dengan uang. Ya para. Lah kiai kan orang didit ngandani tok ngono haram. Nek ngomong kiai haram, tapi kan orang kaya dit. Nyatanya ya tetap luput. Gitu. Makanya Syekh Maimun itu tegas mengatakan, wong Indonesia itu aja gelem dadi TKI meskipun yang Arab Saudi, yang Abu Dhabi. Nyatanya yono mangkat perawan mulai rondo. Gua anak sisa. Nah, itu. Saya tuh beberapa waktu yang lalu tuh pernah ngudang manten. Ngudang manten. Manten itu wajahnya jangan Arab. Ya, memang asli Arab bapak itu. Bapaknya Arab. Mangkat perawan kerja yang luar negeri yang Arab kono, mulai gawana anaknya Arab. Boe Indonesia. Wah. Kayak gini. Ya kalau dinikahi, dimulyakno, kayak Alman Mulyono dan sebagainya itu ya tidak masalah. Tapi kan sing beruntung sama yang buntung banyak yang buntung. Inilah namanya godaan harta. Belum godaan tahta. Belum godaan wanita. Nah, makanya kita kembalikan kepada Allah. Iman itu ternyata penting. Kesabaran itu penting. Iman orang sabar ya kuat mempertahankan imannya. Akhirnya berubah jadi musyrik atau munafik. Kemudian wa yaqudu dzaliman. Artinya Allah yang menolong orang yang teraniaya, Allah pula yang mengangkat, yang mencabut, yang membinasakan orang-orang yang zalim. Perang, kemerdekaan, bahkan merebut kembali kemerdekaan. Itu butuh keyakinan. Butuh keyakinan. Berapa banyak orang yang kemudian menjadi antek-antek Belanda. Karena tadi itu ketakutan akan sebuah kematian. Makanya Allah dengan kekuatan, dengan wahyu memberikan semangat. Syahid itu surga. Jihad itu adalah pintu kemenangan. Wong jihad pahalanya oke. Mati syahid pahalanya tambah oke. Siapa berjuang membela negerinya, mati syahid. Membela hartanya, mati syahid. Orang-orang yang mengimaninya, dia memiliki spirit yang luar biasa. Sing ora iman, yo mblirit. Di wong sing punya spirit
punya kejiwaan, punya semangat, ya dia tidak akan pantang mundur. Pak Dirman, swaloro watuk ya tetap perang. Yang pernah dia spirit belirit wis. Malah nuduhke Pak Dirman yang endi. Tembak dhewe karo londone. Sebut contoh. Hanya Allah dengan apa Allah ngangkat kedoliman itu? Dengan nur cahaya yang diberikan kepada hamba-hamba ini supaya bangkit. Nah, terkadang orang itu bangkit itu bisa, yang butuh namanya supporter, penggerak. Siapa penggeraknya? Pemimpin. Ketika orang-orang Israel dia niaya oleh Namrud atau namanya Nebukadnezar dan sebagainya. Nah, ada namanya Tolut yang dibangkitkan Allah melawan Jalut. Janganlah pemimpin yang menggerakkan, kemudian memberikan semangat, memimpin sama-sama perang melawan Jalut. Akhirnya Jalut kalah. Yang menang Tolut. Dalam pasukannya oke, Jalut. Cuma spiritnya yang bagus. Makanya wong sithik sing sabar. Itu ngalahke wong oke sing ora sabar. Nah, ketika diperintah perang. Nah, banyak orang-orang yang melarikan diri dan belirit tadi itu. Wallahu alimum bil zalimin. Allah Maha tahu orang-orang zalim. Kemudian dikatakan, nah, tatkala mereka pun berangkat bersama dengan Talut, falamma fasala Talut binti qala innallaha mubtaliikum binahar. Itu jimeneh. Ternyata wong-wong itu disaring juga. Ketika yang mau perang bersama dengan Talut pun mangkat menuju ke tempat lahan ladang medan pertempuran, kudu nyebrang sungai. Gek pas ngelak-ngelaki. Oh, coba. Namanya dhewe pas arepe rampung kan pas ngantuk-ngantuke. Kalau pas perang lagi ngelak. Ketika nyebrang itu pengen ngombe to, banyune buwening banget. Nah, makanya innallaha mubtaliikum binahar. Allah menguji kamu dengan sungai. Faman sariba min falaysa minni. Sapa sing ngombe bukan golongan daripada kami, bukan golongan Nabi Daud, bukan golongan Talut. Nah. Waduh. Terus ngelak-ngelak ngene duji sing ngombe ora termasuk golongan. Nah. Sapa sing ngaji turu bukan golongan pengajian. Wah ngono apa ya nesu apa itu. Ngono kuwi lho. Nah, ila mang sariba ghurfatan biati entuk kejaba sing mung sak celegukan dientukke. Nah, ila maning terbanyak biati. Fasaribu minhum. Nah, oke-oke wong padha ngombe ngadahi macam-macam. Nyimpen gowo, wedi nek do kengelakan padha ora iso mangan. Illa qalilam minhum coba mung sithik. Pasukan cacahe 70.000 mung karek 7.000. Sing melempem pirang persen? 70 karek 7, karek 10%. 90% mundur. Disaring. Nek wong ngaji itu disaring. Sing melek biasanya ilmune rada oke. Sing turu ya ilmune ya wong pas nyaut lebu. Pas ra nyaut lero gitu kan. Nah, kemudian akhirnya apa? Ketika mereka tinggal 7.000 itu tetap perang apa mundur? Nah, fasaribu min falama. Nah, kemudian tatkala mereka kemudian berangkat perang, wah, tentunya ya wah apa ya menangi. Allah mengatakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya dan mereka sabar, mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wallahu ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, yang sabar meskipun wong sithik kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Berapa banyak tentara mung sithik neng gandeng sabar, mereka punya mental spirit yang luar biasa, iso ngalah ke tentara sing pirang. Perang Badar 1000 melawan 313 menang di. Spiritnya yang menang. Kemudian di perang Uhud
jumlahnya yo imbang-imbang. Neng apa? Spiritnya lemah, sik dikandani angel, akhirnya kalah. Ngeyel. Nah, akhirnya kalah. Makanya itu pelajaran buat kita semuanya. Ternyata mental itu perlu diperkuat, diperkokoh. Bondo ya perlu. Nah, neng sekali lagi yang harus dipatuhi itu iman kita, mental kita. Wong itu nek jenenge bondo nang karan duwe. Tapi man iso ditanam nek wong itu duwe iman sing kuat, ora ndek bondo tetep maju. Pemene duwe bondo. Tapi nek mung duwe bondo tok, ora ndek iman, bisa dadi korun. Mencintai harta seakan-akan dibawa mati untuk dimasukkan di tempatnya sana, di kuburnya selama-lamanya. Kala sekali-kali tidak. Ora nek wong mati nggawa bondo. Nek wong Cina mati dikubur nggawa bondone didudai wong dicolongi malah. Nah, itulah yang terjadi. Para pengantuk yang berbahagia, yang wis rada ngantuk ini kudu ndang-ndang ndang komat ndang mulih ya. Yang aku sedonga muga-muga sing ngantuk entuk ganjaran, paham, langsung mulai hafal ya Allah. Tatungane muga-muga ya Allah sing kulilah malik mugi sok cuma hafal kabeh. Bahkan luar kepala ya Allah. Orang nganti hilang. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.